Daun di sini lebar begini, tiba-tiba di pucuk dia langsung mengecil ya, mengecil dan runcing. Dan juga hijaunya sama, dia hijau mengkilat, kemudian hijaunya hijau terang, ada kayak urat-urat seperti ini ya. Ini yang paling bisa dicirainin dan bentuk daun ini. Dalam 4-5 bulan dia bisa mencapai 2-3 meter jika kita benar memperlakukannya ya, terutama dari perlakuannya, pemupukan, penyemprotan. Halo saudaraku, jumpa lagi di channel Beatshop King bersama saya Mr. Mangkeng. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips cara membedakan bibit-bibit alpukat ya, mulai dari aligator, Mickey, Marcus, Siger ya. Jadi biar saudaraku tidak salah memilih ya. Ketika ingin membeli Mickey dapatnya aligator, ketika ingin membeli Marcus dapatnya Siger. Oke saudaraku, ikutin terus video saya, jangan di skip. Jangan lupa saudaraku, agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten dan berbagi video, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share-nya. Oke saudaraku, kita lanjut ke inti dari video ini ya, pembahasan dan pengenalan serta kelebihan dan keunggulan bibit-bibit alpukat itu masing-masing ya. Nah, di sini saya sudah ada 4 bibit yaitu ya, 4 bibit alpukat, itu beda-beda varietas ya. Nah, di sini saya akan mulai dari alpukat varietas Mickey ya. Nah, diperhatikan dengan teliti ya saudaraku, untuk Mickey ini sendiri, karakter dan ciri khas alpukat Mickey ini dari daunnya ya. Daunnya langsing ya, langsing, kemudian dia agak panjang dan lancipnya juga agak memanjang ya, tidak seketika tapi perlahan dia dari sini langsing, kemudian lancipnya perlahan ya, baru lancip. Nah, yang paling sebenarnya untuk Mickey ini yang paling gampang dikenali adalah dari serat daunnya ya saudaraku. Dia sangat berbeda, sini terlihat sangat terang. Nah, seperti itu ciri-cirinya. Yang paling gampang kita kenali adalah daunnya memanjang terus agak langsing ya, dan lancipnya sangat teratur ya, seperti itu. Nah, untuk kelebihan Mickey ini sendiri, jika saudaraku kepingin mengebunkan, di sini saya akan berbagi ya berdasarkan pengalaman kita yang sudah pernah panen di kebun ya. Nah, untuk Mickey sendiri, kalau buahnya sekitar per kilonya itu, kalau sekilo bisa isi 4 ya, 4 ataupun 3, dan ukuran buahnya sangat cantik, dia bulat cantik, kemudian buahnya hijau mengkilap ya. Dan soal rasa, Mickey sangat-sangat pulen, dan kuningnya ketika dibelah buahnya kuningnya tidak terlalu kuning ya, kayak kuning-kuning halus gitu. Nah, jadi untuk kelebihannya ketika berbuah, Mickey ketika berbuah sangat rame dan dompolannya sangat banyak. Kemudian setelah kita panen pun akan ada buah-buah susulan ya. Ketika buah si Mickey ini sendiri sudah mulai menua banyak ya, dia pasti akan bermunculan bunga-bunga baru lagi. Nah, kira-kira seperti itu saudaraku. Jadi untuk dikebunkan varietas Mickey ini saya sangat recommended sekali ya, karena memang hasilnya sangat lumayan dan menjanjikan, karena kita sudah pernah panen juga ya. Nah, kemudian kita ke aligator ya. Kalau untuk hijau sedikit mempunyai karakter yang berbeda ya. Kalau hijau Mickey itu hijau mengkilap, dia hijau mengkilap, cuman tidak terlalu hijau terang ya. Nah, kalau aligator sendiri jadi seperti ini, hijaunya sangat cerah tuh, hijau sangat cerah,
Dan daunnya juga hampir sama sama Miki ya, lebar, agak lebar, agak langsing, terus panjang. Cuman yang paling gampang kita bedakan dari aligator ini sendiri seperti ini saudaraku. Dia ada gelombang-gelombang di ujung daunnya ya, seperti ini, dan daunnya juga agak nekuk dia ya. Ciri khasnya adalah gelombang. Nah seperti ini saudaraku, ini aligator. Nah untuk kelebihan dan keunggulan aligator ini saudaraku, untuk saya pribadi saya sangat menyukainya, dan di kebun kita juga sangat banyak kita kebunkan karena memang sangat produktif ya kalau untuk aligator. Nah keunggulan dari aligator ini sendiri saudaraku, ini juga sama, kita sangat menyarankan ya jika ingin berkebun alpukat ya, karena alpukat aligator ini sangat produktif dan buahnya juga sangat besar, bisa mencapai 1 kilo per biji dan bahkan bisa 1,5 kilo ya. Dan juga yang paling saya suka aligator ini, pertumbuhannya cepat, kemudian ketika dibuahkan itu pun lebih mudah, dan setelah berbuah pun aligator ini membawa buah sangat banyak. Nah setelah kita panen pun kemudian tidak lama lagi ketika pohonnya mulai normal, aligator ini berbunga lagi. Jadi seperti itu, sangat-sangat produktif. Alpukat aligator ini yang saya tahu ya, yang kita alami di kebun itu paling beda sendiri. Buahnya paling lebat dan juga paling produktif jika untuk dikebunkan ataupun saudaraku ingin menanam di rumah ya. Jadi seperti itu kelebihan dan keunggulan aligator ya. Yang paling ciri khasnya adalah buahnya besar ya, sekitar 1 kilo sampai 1,5 kilo. Nah oke, saudaraku, kita lanjut ke Markus ya saudaraku. Nah di sini ada Markus ya. Kita memang sengaja memilih bibit yang ukuran sekitar 70 sampai 60 cm ya, karena untuk mulai kita paham daunnya adalah dari umur ketinggian 60 sampai 70. Sini sudah membawa karakternya masing-masing, sudah mulai kelihatan ya. Nah kita mulai dari sekarang Markus ya. Nah ini ciri khas Markus seperti ini saudaraku. Dia daunnya sangat lebar, bulatnya seperti bulat bentuk orang jatuh cinta ya, seperti love ya. Nah jadi seperti itu kelebihannya dan keunggulan Markus ini. Kalau dari buah, dia buahnya bisa mencapai 1 sampai 2 kilo ya. Jadi kalau dipegang kira-kira tangan orang dewasa ini penuh ya, megang buahnya seperti ini, karena saking besarnya. Kemudian kira-kira seperti ini ya saudaraku, bisa sampai 2 kiloan ya. Itu kelebihan dan keunggulannya. Dan juga rasa dari Markus ini sendiri, ketika kita buka, kita belah, rasanya pulen dan agak sedikit, kalau di mulut itu kayak luber gitu ya. Nah seperti itu, kalau dibuka juga terlihat sangat cantik. Nah kalau si Markus ini kita harus kudu sabar ya saudaraku, karena sesuai dengan buahnya dia mencapai 1 sampai 2 kilo. Jadi untuk pohonnya sendiri, si Markus ini pohonnya bisa sangat besar dan tinggi, pertumbuhannya juga sangat genjah, cuma dia rimbun, sangat hijau pekat dan sangat besar pohonnya ya. Oke saudaraku, kita lanjut yang keempat ya, yaitu alpukat Varietas Siger 1 atau si batu ya. Nah di sini Siger ini sangat gimana ya, kalau untuk buahnya itu sangat wow kalau untuk buahnya ya, apalagi untuk bentuk buahnya itu sendiri. Oke kita lanjut lihat dulu bibitnya, nanti saya jelaskan buahnya seperti apa ya. Nah ini ciri khas Siger seperti ini saudaraku. Daunnya lebar ya, agak lebar, tapi tidak lebar banget. Kemudian yang paling kita bisa bedakan dari segi daun di sini lebar begini, tiba-tiba di pucuk dia langsung mengecil ya, mengecil dan runcing. Dan juga hijaunya sama, dia hijau mengkilat, kemudian hijaunya hijau terang. Tetapi di sini nih satu lagi ciri khas Siger ya. Jadi seperti ini saudaraku, daunnya ada kayak urat-urat seperti ini ya. Ini yang paling bisa dicirainin, dan bentuk daun ini bulat, agak bulat, kemudian langsung melancip. Jadi seperti itu ya
ciri khas daun dari alpukat siger ini ya. Nah, seperti itu. Mungkin saudaraku bisa dilihat dengan jelas dan kemudian paham. Sekali lagi saya jelaskan, paling pertama ketika melihat bibit siger itu, kita lihat dari daun. Bulatnya langsung melancip, kemudian urat daun itu dia terlihat seperti ini, transparan. Beda sama yang bibit-bibit yang lain, tidak ada. Nah, boleh dilihat dari Markus, cuman urat garis, kemudian ke aligator juga sama seperti ini, dan ke Mickey juga sama. Nah, berarti paling khas dari siger adalah dari sini, saudaraku. Jika tidak bisa mengenali daunnya dari seperti ini, tidak ada alpukat yang seperti ini daunnya ya, selain siger ya. Nah, seperti itu, saudaraku. Kalau untuk keunggulannya dikebunkan, kalau untuk pertumbuhan, mulai dari tanam, kita tanam setinggi 60 sampai 70 cm ini ya, itu dalam 4 sampai 5 bulan dia bisa mencapai 2 sampai 3 meter jika kita benar memperlakukannya ya, terutama dari perlakuannya, pemupukan, penyemprotan secara teratur, cara nanam yang benar ya, seperti itu. Untuk pertumbuhannya sangat genjah. Kemudian untuk buah, di sini yang saya senang dari siger ini, buahnya berbentuk seperti mangga ya, saudaraku. Kira-kira saudaraku kalau tahu mangga, nah dalam sepintas seperti itu, berbentuk seperti mangga. Dan untuk per bijinya bisa 1,3 kilo ya, 1,3 kilo. Dan dompolannya itu sangat luar biasa, saudaraku, sangat banyak dia. Dari dompolan, nah oke lah, kita dari sini saya jelaskan. Ini pucuk ya, pucuk, kemudian dia bunga. Nanti si siger ini dia akan memanjang gagangnya. Jadi di gagang itu memanjang, kemudian buahnya berenteng, berjejer, buahnya berbaris. Jadi seperti itu. Ketika saya melihatnya sangat salut dengan siger itu sendiri. Kelebihannya di situ. Soal rasa juga, siger bijinya tidak terlalu besar ya. Ketika dibelah terlihat kuningnya, kuning kalem. Kemudian ketika kita makan itu pulen juga, cuman kerasa hampir mirip Markus ya. Dia sedikit di bibir agak ya, di lidah itu kerasa banget ya, agak-agak meluber gitu. Seperti itu kira-kira, saudaraku. Dan untuk pasaran siger sendiri lumayan, saudaraku. Kalau untuk di Lampung saat ini masih sangat terbilang stabil dan normal ya, kisaran antara 20 sampai 28.000 per kilonya di petani. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Oh ya, Mister, ini sekarang kan saya udah mulai paham nih, Mister, ya, tentang ciri-ciri mengenali dari alpukat Mickey, aligator, Markus, sama siger, perbedaannya. Sekarang kan saya udah paham nih, Mister. Oke. Nah, saya lebih tertarik ke alpukat aligator ini, Mister. Untuk bentuk buahnya itu seperti apa ini, Mister? Nah, jika untuk dikebunkan, apa benar ini, Mister, kalau alpukat aligator ini sangat produktif? Dan dari buahnya tadi katanya bobotnya lumayan lah ya. Oke, ya kita saya jawab pertanyaan saudaraku ya, dari aligator ya. Kalau untuk buah aligator memang bisa 1 kilo sampai 1,5 kilo ya, dan bentuknya dia agak bulat ya, jadi agak lonjong gitu ya. Dan untuk rasanya juga, ketika kita belah dia kuningnya sedikit cerah. Rasanya itu sangat pulen, sangat lengket, kerasa di lidah ya. Nah, kalau untuk dikebunkan ini, aligator ini saya benar-benar sangat senang ya. Jadi bahasanya aligator ini kalau bahasa enaknya ya sebut ya, sangat nurut gitu ya, nurut dan sangat nyenengin tuannya. Kenapa saya bilang gitu, nyenengin tuannya? Karena dia itu sangat-sangat luar biasa ketika sudah besar ya, berbuah dia sangat gampang, kemudian buahnya sangat besar, rasanya sangat enak dan seperti itu. Jadi aligator ini ketika berbuah ini, bawa buahnya tuh benar-benar banyak, luar biasa dompolannya. Nah, di situ saya senangnya sama aligator. Ibarat kita mungkin ya, bahasa yang enak lah ya saya sebut ya. Mungkin kalau seperti kita punya anak kecil ya, dikasih tahu nurut, kemudian dia selalu nyenengin kita, seperti itu. Jadi saya benar-benar sama aligator ini benar-benar sangat senang bener.
untuk mengebunkannya, untuk merawatnya, karena memang ketika dia berbuah, buahnya sangat banyak, sangat besar, dan tidak lama kemudian setelah panen dia berbunga lagi. Jadi seperti itu. Paling beda ini si aligator ini sendiri. Boleh dicek oleh saudaraku ya. Kalau terutama yang punya terutama saudaraku yang sudah ngebunin aligator ya, yang kira-kira pohonnya sudah setinggi ini. Nah, setinggi ini aligator, tapi jika saudaraku punya 2-3 batang, saran saya jangan dulu ya, jangan dulu dibuahkan ya, karena sayang ya. Si aligator ini sayang kalau untuk dibuahkan. Memang dia akan bawa buah banyak, cuman pohonnya sangat disayangkan ya, nanti pertumbuhannya berkurang. Dia enak kita besarin, nanti setelah 2 tahun 2 tahun setengah dibuahkan, itu sangat luar biasa aligator. Jadi seperti itu saudaraku. Ya ini Mister, dari keempat varietas ini, Mickey, aligator, sama Markus, itu yang musiman berbuah sama yang nggak musiman itu yang mana kira-kira Mister? Kalau yang sudah ya saudaraku, di kebun kita ini yang nggak kenal musim nih Mickey sama aligator. Mickey sama aligator. Memang Mickey juga dia selalu ada buah susulan, tapi tidak banyak. Yang jelas jika kita untuk kebutuhan sanak saudara ataupun family bisa kita berbagi itu ya, bisa kita bagikan untuk buah susulannya. Tapi kalau si aligator kalau sudah berbuah itu buahnya sangat lebat, sangat banyak seperti itu. Jadi saran saya ya untuk saudaraku semua yang ingin berkebun ya, yang ingin berkebun alpukat terutama tidak banyak varietas, yang cuma pingin 2 atau 1 varietas, saran saya itu sangat aligator ini sangat cocok ya saudaraku untuk dikebunkan ataupun di pekarangan rumah. Aligator, Mickey. Nah, seperti itu saudaraku. Oke Mister, terima kasih tips dan informasinya. Sama-sama. Nah, di sini kan sekarang saya jadi paham cara memilih bibit alpukat dan membedakan ya dari varietasnya biar nggak salah pilih nih. Nanti pengen beli aligator malah dapatnya Mickey kan gitu kan. Oke, kita di sini sama-sama berbagi ya. Mulai dari cara penanaman, cara memilih bibit ataupun cara perawatan, kita tidak pernah bosan berbagi ya saudaraku. Terima kasih saudaraku. Maka dari situ dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya saudaraku. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.